Sekali lagi, saudara-saudara sekalian. Usai menjalani masa tahanan 8 tahun sebagai terpidana kasus mega proyek Hambalang, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas. Di halaman Lapas Sukamiskin Bandung, Anas yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010 hingga 2013 menyinggung soal skenario besar yang membuatnya dijebloskan ke penjara, meski tidak secara tegas kaitannya dengan proyek Hambalang. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai. Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat, tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Sementara Partai Demokrat menegaskan sudah tidak ada urusan lagi dengan Anas Urbaningrum. Hal ini ditegaskan langsung Sang Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Pertama nggak ada tanggapan, yang kedua nggak ada urusan sama saya. Apakah ada kemungkinan terbuka kembali untuk masuk ke Demokrat seperti apa? Ya, tanya aja ke yang bersangkutan deh. Untuk penerimaan atau Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. nampaknya di belakang saya, saudara. Sekitar 10 tahun lalu, Anas Urbaningrum sempat melontarkan pernyataan kontroversial. Saat itu, Anas yakin tak terlibat korupsi pusat latihan atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sejak awal kasus Hambalang, nama Anas terseret oleh sesama kader Partai Demokrat, Nazarudin. Anas ikut menerima aliran dana proyek Hambalang yang saat itu dibangun di pemerintahan SBY. Dana yang diterima Anas menurut Nazar dijadikan untuk pemenangannya sebagai Ketua Umum Demokrat pada 2010 lalu. Februari 2013, Anas jadi tersangka KPK karena menerima gratifikasi dari kasus korupsi mega proyek Hambalang. Setelah persidangan cukup panjang selama hampir setahun, Anas akhirnya divonis 8 tahun penjara pada September 2014. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai bebas, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berbicara soal perjuangan keadilan dan ada skenario besar hingga ia harus dipenjara. Apakah artinya? Saat ini kami akan membahas hal tersebut bersama Sekjen dari Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang juga sahabat dari Anas Urbaningrum, Sri Mulyono, serta pengamat politik, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Mas Sri Mulyono, selamat pagi, salam sehat. Pagi Mas. Ya, kita mengobrol sedikit tentang Mas Anas yang kemarin bebas. Saya pengen tahu langsung begitu, Mas Sri, apakah Mas Anas ini akan segera bergabung dengan PKN? Yang Mas Sri tahu lah. Iya, selamat pagi Kompas. Ya, insya Allah Mas Anas bergabung dengan PKN dalam waktu secepatnya. Saya akan menunggu lama-lama. Oh, jadi akan bergabung ya? Walaupun sempat bilang katanya nggak akan kembali ke politik. Ya, Mas Anas dengan politik itu seperti air dengan ikan. Dia tidak berpolitik ya seperti ikan tanpa air, Mas. Saya kira gitu, Mas. Ya, oke. Nah, jadi kalau berkaitan dengan apa yang disampaikan Anas Urbaningrum kemarin ketika bebas, ini bukan hal yang baru sebetulnya. Menurut saya, seingat saya ketika mengikuti jalannya sidang dulu, Mas Anas dalam kasus korupsi Hambalang, sempat juga sebetulnya pledoinya kalau nggak salah juga mengatakan tentang skenario besar, seperti ada yang menjebak dirinya. Apakah ini masih menjadi perjuangan seorang Anas Urbaningrum sejauh yang Mas Sri tahu, Mas Sri? Iya, betul. Saya sempat menulis di Kompasiana, karena saya seorang kompasioner, Mas. Ya, Dan saya terima kasih. oleh PSB gara-gara menulis
Anas kejarlah dari kota terungkap di Kompasiana itu. Di situ jelas bahwa bahkan terakhir itu tidak menyebutkan secara definitif yang dikorupsi Anas itu apa. Oh begitu. Nah, suara dari Mas Sri Mulyono tampaknya ada dan juga videonya agak hilang. Kami sambil perbaiki secara teknis. Saya ke Mas Burhanuddin Muhtadi dulu. Ini karena di perjalanan Mas kita sedang Oh, sekarang udah lebih jelas nih. Silakan sedikit diulangi tadi mengenai tulisan Anda di Kompasiana, Mas Sri. Baik, jadi saya kan dulu rajin menulis di Kompasiana, Mas. Salah satunya itu judulnya Kejar Nadaku, Kau Terungkap. Nah, tulisan itu membahas kira-kira bagaimana usaha Pak SBY untuk menjatuhkan Anas dari internal itu tidak pernah tercapai. Kemudian Pak SBY memakai tangan KPK dengan memerintahkan KPK untuk menetapkan status hukum Anas Urbaningrum. Beliau pidato di Jeddah. Setelah itu tanggal 7 Februari 2019 seperindik Anas bocor. Nah, ini kan skandal besar yang harus segera dituntaskan oleh penegak hukum di Indonesia. Nah, kemudian dalam putusan PK Mas Anas, saya juga sempat kurus di Kompasiana, itu sampai putusan PK tidak disebutkan satu pun secara definitif apa yang dikorupsi oleh Anas Urbaningrum ini. Kerugian negara apa yang ditimbulkan oleh Anas Urbaningrum itu tidak ada sama sekali. Iya. Bahkan sedikit saya potong ya Mas Sri. Tapi ini kan tuduhan-tuduhan semacam ini. Saya sekaligus klarifikasi bahwa ini masih tuduhan ataupun dugaan begitu yang disampaikan oleh Mas Anas dan juga dalam tulisan-tulisan Mas Sri. Apakah memang benar ada buktinya sedemikian rupa? Dan mengapa sampai selama ini dari sejak dulu persidangan sampai sekarang toh ini belum berjalan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anas dan juga oleh Mas Sri. Kenapa itu? Iya, betul. Ada bukti-buktinya, Mas Sri? Ya, halo, ya. Jadi begini. Sampai terakhir itu dikenakan Mas Sri, kita agak kurang jelas mendengar suaranya. Tim kami akan mencoba memperbaiki. Nanti kita akan kembali lagi. Kita akan mencoba mungkin menghubungi atau mematikan telepon dulu dan menghubungi lagi Mas Sri. Nanti mudah-mudahan bisa tetap kembali. Saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, berkaitan dengan bebasnya Anas Urbaningrum, kita langsung menghubungkan. Kayak diingatkan lagi kita berkaitan dengan apa yang disampaikan Anas Urbaningrum dulu pada waktu itu ada skenario besar dan lain-lain. Anda melihat kalau dari Mas Sri tadi dikatakan ia tampaknya akan kembali ke politik begitu lewat partai yang memang kita tahu juga dibentuk oleh Anas dan kawan-kawan Partai Kebangkitan Nusantara. Apa yang bisa Anda lihat atau analisa dari hal ini, Mas Burhan? Ya, begini Mas Bayu, sebenarnya kalau ingin lebih mendobrak itu ada kesempatan luar biasa buat Mas Anas ketika pertama kali keluar menghirup udara bebas kemarin di penjara Sukamiskin. Dan kesempatan itu luar biasa karena ada ratusan pendukung Mas Anas yang menyambutnya di halaman penjara. Dan tahu penjara Sukamiskin ini punya nostalgia karena tempatnya Insinyur Soekarno pada zaman hidup Belanda. Dan kesempatan itu bisa langsung disuarakan karena banyak media yang hadir. Pidato yang menggelegar, yang kira-kira bukan sekedar nostalgia dengan kawan lama, tapi juga memberi semacam bobot atau isi yang luar biasa terkait dengan apa yang dia refleksikan selama di dalam penjara dan apa yang mau dia lakukan setelah keluar dari penjara. Nah, 17 menit pidato Mas Anas sayangnya agak melewatkan hal-hal krusial tadi. Jadi bayangkan itu Mas Anas menyampaikan pidato seperti Nelson Mandela ketika keluar dari penjara atau Insinyur Soekarno ketika keluar dari tahanan Belanda atau nama-nama besar yang lain.
Tetapi yang muncul kemarin dalam pidato 17-an menit itu kan lebih bersifat seremonial ya. Jadi menyapa kawan-kawannya yang datang menyambutnya. Sesekali dikeluarkan pernyataan yang mungkin menarik buat media tetapi kurang dielaborasi. Jadi saya menangkap agak kurang persiapan pidato yang saya tunggu-tunggu itu luar biasa, tetapi menurut saya lebih banyak bernuansa sentimental gitu ya. Nah itu yang saya tangkap dari pidato itu. Jadi sayang karena kalau diucapkan setelah itu momentum media yang hadir, ratusan orang yang menyambut di halaman penjara itu menjadi terlewatkan kan. Nah, kita sebenarnya menunggu tuh pidato yang mengejutkan Cikeas itu seperti apa kemarin, bahwa mungkin masih ada kesempatan yang akan disampaikan oleh Mas Anas setelah keluar dari penjara. Tentu banyak kan kesempatan bebas ya. Ya, tetapi momen seperti kemarin hanya satu kali ya. Yang kemarin itu sekali itu ya. Nah, tapi oke, kalau kemudian sudah terlanjur terlewat, kita sebenarnya pengen tahu lebih jauh apa yang 9 atau 10 tahun lalu ya terjadi dan mengagetkan jagat politik nasional kita, karena pada saat itu adalah Demokrat itu partai petahana, partai berkuasa, the ruling party. Betul. Dan Mas menjadi orang nomor 1, menjadi ketua umum dari sebuah partai yang tidak diinginkan oleh induk semangnya. Ya. Jangan lupa ya Mas Bayu ya, dalam Kongres Bandung ada 3 calon ketua umum, Mas Anas, Marzuki Ali, dan Andi Malarangeng. Dan ketua Dewan Pembina yaitu Susilo Bambang Yudhoyono mengendorse Andi Malarangeng. Akhirnya mendukung Andi Malarangeng. Tetapi yang terpilih adalah Anas Urbaningrum ya. Sejak terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai ketua umum tanpa restu dari ketua Dewan Pembina, itu pada saat itu pula gitu ya, ada semacam tanda kutip hubungan yang renggang antara Mas Anas yang awalnya menjadi satu rising star dengan tanda kutip ya itu pemilik partai. Ya. Ini makanya sampai pada proses di mana Mas Anas tanda kutip diganti posisinya sebagai ketua umum ya. Kemudian Mas Anas harus menjalani proses hukum. Nah, tetapi yang menarik buat saya kan bukan sekedar menengok masa lalu, tetapi masa depan setelah Mas Anas keluar ini mau kemana, ya, langkah politiknya dan apa implikasinya buat Partai Demokrat. Nah, itu yang sebenarnya kita tunggu ya dari Mas Anas yang menurut saya belum terelaborasi secara baik ya. Dalam bayangan Mas Burhan, kalau boleh apa ya istilahnya, kalau Mas Burhan jadi Anas begitu, Anda akan masuk di dalam sebuah partai politik untuk kemudian memperjuangkan keadilan versi yang disampaikan kemarin dalam sambutan, atau berada di luar politik tapi terus jadi bisa berbicara sedemikian rupa tanpa kemudian orang berpikir, oh ini revenge atau dendam kesumat dan lain-lain, tetapi sesuatu yang saya dilakukan tidak adil pada waktu itu. Menurut Mas Burhan, apa yang kemudian bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak membuat a priori terhadap seorang Anas Urbaningrum keluar dan kemudian memburu sesuatu begitu, Mas Burhan? Iya, saya harus mempelajari secara khusus ya salah satu poin kesimpulan pengadilan, apakah itu kemudian dibatalkan oleh peradilan yang ada di atasnya atau tidak, yaitu Mas Anas kalau tidak salah dianggap atau dilarang untuk masuk dunia politik praktis ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, apakah itu masih berlaku atau tidak gitu ya? Seperti apa itu kan saya harus tanya kepada ahli hukumnya. Tetapi poin saya, politik itu kan bukan sekedar aktif di dalam partai. Politik dalam pengertian luas itu tidak bisa diringkus semata-mata melalui aktivitas formal di dalam kepartean. Dan kalau misalnya itu yang terjadi kan Mas Anas bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya tanpa harus dikerangkeng dalam tanda kutip baju partai gitu ya. Dia bisa saja misalnya menjadi orang di belakang layar PKN gitu ya, tanpa harus menduduki posisi formal. Nah, tetapi lagi-lagi yang ditunggu oleh publik sebenarnya semacam misteri masa lalu sekaligus memberi semacam arahan buat masa depan. Misteri masa lalu ini kan seperti ada yang belum tuntas ya dalam kasus Hambang.
Ya. Jangan lupa Kompas TV melalui Rosi itu pernah mewawancarai salah satu sohib ya, sahabat Mas Anas namanya Angelina Sondah. Ya. Dan Angelina Sondah dalam wawancara yang sangat sentimental, beberapa kali dia harus menyeka air matanya, dia mengatakan ada aktor besar di belakang kasus Hambalang yang membuat dirinya dan Mas Anas serta yang lain itu masuk dalam penjara dan dia tidak berani untuk mengungkap aktor besar karena masalah keamanan. Itu versi Angelina Sondah. Ya. Nah pertanyaannya apakah Mas Anas punya ketakutan yang sama seperti Angelina Sondah untuk mengungkap aktor yang besar? Apakah beliau punya nyali yang lebih besar karena merasa masa lalu ya harus diungkap meskipun sudah lama berlalu, gitu ya. Oke. Nah itu satu hal yang mungkin kita ingin dengar juga. Ya. Tetapi tentu Mas Bayu supaya tidak terdengar atau terkesan seolah-olah ada unsur balas dendam, Mas juga harus bicara hal-hal di luar dari urusan masa lalu, ya, terkait dengan banyak hal. Karena kalau misalnya seluruh narasi yang dia munculkan berkaitan dengan masa lalu, orang juga bisa menganggap Mas Anas punya masalah personal, gitu ya, dengan meskipun menurut saya sih ya wajar-wajar saja, tetapi lagi-lagi untuk kepentingan Mas Anas juga jangan semata-mata bicara masa lalu saja, gitu ya. Karena ada juga masa lalu yang berkaitan dengan masa depan dan masa sekarang. Sekarang kan masih ada urusan berkaitan dengan gugatan ya oleh Partai Demokrat dari faksi Muldoko yang melakukan semacam peninjauan kembali ya ke MA. Nah pertanyaan yang muncul kemudian apakah ada semacam tanda kutip koalisi gitu ya antara Mas Anas dengan faksi Muldoko? Karena beberapa kawan Mas Anas kan masih aktif ya di faksi Muldoko, orang seperti mungkin Cut Alen atau yang lain ya. Tapi lagi-lagi ini hal yang hanya bisa dijawab oleh Mas Anas pribadi ya. Saya pengen banyak sebenarnya apa yang dia lakukan ke depan ini. Kita cuma bisa menebak saja. Oke, Mas Burhan. Baik, kita akan segera kembali setelah jeda dan mudah-mudahan Mas Sri Mulyono dari Partai Kebangkitan Nusantara sudah bisa bergabung lagi. Tetap bersama kami.